Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kesetiaan itu berbeda sekali. Berbeda. Upah kesetiaan itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Kalau menurut saya pribadi itu nggak ada kaitannya. Kenapa? Karena upah kesetiaan itu adalah sesuatu yang kita terima atas pertanggungjawaban kita terhadap apa yang diberikan kepada kita. Dengan adanya janji Tuhan itu, kita harus percaya bahwa suatu saat nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita sudah disediakan tempat untuk di kehidupan kekal. Hanya saja caranya bagaimana kita memperolehnya itu. Selamat datang dalam diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa kembali di dalam diskusi Sekolah Sahabat menemani pemirsa sekalian yang sepanjang triwulan ini, 3 bulan pertama di tahun 2023, kita sudah bersama-sama untuk mempelajari satu seri pelajaran, yaitu mengelola bagi Sang Guru, Sang Tuan, Master Tuhan kita sampai Ia datang. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di studio, sudah bersedia untuk berdiskusi bersama. Dan ini adalah pelajaran terakhir dari satu seri pelajaran kita, pelajaran ke-12. Dan ya terasa atau tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ini adalah pelajaran terakhir dari satu seri yang tadi kita sudah sebutkan. Dan saat ini kita senang juga untuk membacakan komentar dari pemirsa sekalian di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat yang telah masuk, dan kami akan bacakan dari pemirsa setia Leon Winmart Giop. Dikatakan pelajaran Sekolah Sahabat adalah jantung umat Advent. Jadi sayang sekali bagi yang malas belajar Sekolah Sahabat. Karena dalam pelajaran Sekolah Sahabat, banyak pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di bumi untuk menuju ke surga. Terima kasih banyak kepada Hope Channel, Kak Yola, dan teman-teman yang sudah membawa pelajaran Sekolah Sahabat lewat diskusi yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk kesaksian dan dorongan dari Saudara Leon Winmart Giop. Kita senang sekali bahwa melalui program ini dapat membantu baik jemaat ataupun pemirsa sekalian yang rindu untuk belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama dengan kami. Dari pemirsa setia lainnya, Tulun Dusun Official Channel. Shalom dan syukur karena saya selalu berkesempatan mengikuti diskusi Sekolah Sahabat ini. Terima kasih. Dari akun YouTube 6 hari. Gorontalo setia mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat ini. Wah, puji Tuhan. Salam untuk teman-teman di Gorontalo yang mengikuti diskusi Sekolah Sahabat. Dari Anastasia Sinaga. Senang rasanya mendengar diskusi Sekolah Sahabat lewat channel ini. Tuhan memberkati selalu. Puji Tuhan. Dari Frey Alexander Naibaho. Nah, ini ada sedikit saran katanya. Sedikit saran bagi channel ini untuk narasumber lebih terbuka dengan pikiran sendiri walau berbeda daripada umumnya. Dan bagi moderator, pemimpin diskusi mungkin bisa mengembangkan atau membuka suasana diskusi dengan pikiran-pikiran yang kontra. Wah, ini boleh juga nih ya. Mungkin diskusi kita nanti sebentar akan lebih mengarah atau bisa mengikuti, ataupun ya kita doakan yang bagaimana Tuhan menuntun diskusi kita agar bermanfaat bagi kita semua. Dari Cika Ringkuangan, Shalom. Shalom juga bagi Cika, terima kasih sudah mengikuti diskusi Sekolah Sahabat. Dan dari ini yang terakhir, pemirsa setia
sangat setia bahkan, karena selalu kasih komentar-komentar. Dia bilang gini, midway checking, ya cek di tengah-tengah. Dia memberikan komentar di pelajaran ke-8, dia bilang 8 pelajaran sekolah sahabat telah berlalu di triwulan pertama tahun 2023. Satu kali pun belum pernah absen nonton pembahasan di channel ini. Kalau bisa jaga streak ini sampai sahabat terakhir. Kira-kira ada hadiah nggak ya dari Hope Channel? Wah, luar biasa. Kita siapkan hadiahnya. Primanta Holland Bangun boleh datang ke studio Hope Channel Indonesia dan diskusi bareng kita. Itu hadiahnya. Enggak, itu kita akan kasih siapkan hadiah yang lain, tapi harus dijemput langsung dan harus sama-sama diskusi di sini baru bisa dapat hadiahnya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah komen di YouTube channel kita, bagi pemirsa setia, bagi teman-teman yang mungkin suka untuk memberikan komentar ataupun saran, boleh juga, karena kita ingin program ini lebih baik untuk bermanfaat bagi semua orang yang menonton. Jadi bukan hanya bagi sebagian orang aja, tapi bagi semua pemirsa yang menonton dapat merasakan bagaimana pelajaran diskusi sekolah sahabat dapat bermanfaat baik bagi pribadi, keluarga, ataupun jemaat Anda. Dan kalau ada kesaksian seperti itu, silahkan tinggalkan komentar kalian di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kami akan sangat senang sekali untuk membacakannya. Sepanjang triwulan pertama tahun 2023 ini kita membahas satu hal yang praktikal yang sangat bisa dilakukan untuk mengatur atau mengelola sumber daya yang Tuhan telah persiapkan, sediakan bagi kita, telah berikan kepada kita sampai Ia datang. Kita hidup pada masa yang sangat menantang dan menekan. Isu resesi ekonomi global telah menghembuskan angin ketidakpastian secara mendunia. Tidak seorang pun, kaya terlebih miskin, akan kebal. Peringatan demi peringatan telah dikeluarkan oleh para pemimpin dunia bagi setiap warga negaranya. Para pelajar Alkitab melihatnya sebagai sebuah tanda. Pandangan Kristiani kita memberikan keyakinan dan pengharapan bahwa saat hal-hal ini terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam laporannya, BNPB Hutan dan Lahan, Klimaks agung sejarah manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Bahkan sudah di depan pintu. Apa rencana Allah dalam hubungan kita dengannya? Dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Keadaan yang bagi dunia membawa kebingungan serta ketakutan, tetapi bagi kita adalah pendorong untuk menjadi pengelola yang setia baginya. Pelajaran ke-12 dengan judul Upah Kesetiaan. Hafalannya terdapat di dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Heski. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu meminta kuasa Allah Roh untuk menuntun kami. Saat kami akan mengakhiri pelajaran sekolah sahabat sepanjang 3 bulan ini. Biarlah pelajaran ini akan menjadi sesuatu yang mendorong kami menjadi lebih baik, menjadi seorang penata layan yang lebih setia kepada Tuhan,
dan boleh siap menjadi alat Tuhan untuk memberkati umat-umat-Mu yang ada di sekitar kami. Pimpin kami Tuhan pada diskusi ini, kehendak menjadi bukan kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, karena pelajaran kita judulnya adalah upah kesetiaan atau reward dari sebuah kesetiaan ya. Kita bertanya kepada followers Instagram Hope Channel Indonesia, pernah atau tidak mendapatkan imbalan atau balasan atas kebaikan atau perbuatan baik ataupun juga kesetiaan loyalty service. Dan 98% menjawab pernah. Dan dalam bentuk apa? Ada beberapa jawaban di sini. Dalam bentuk berkat lain, care, diurus pada saat sakit, membantu membelikan orang makan di saat masa sulit seperti ada saja yang membantu. Dalam bentuk uang, dalam bentuk ucapan terima kasih, dalam bentuk barang, dalam bentuk emas. Berapa gram setelah 10 tahun pengabdian di perusahaan. Dalam bentuk piagam atau penghargaan. Nah, luar biasa ya. Ini ada upah atau ada reward dari apa yang telah dilakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya, setuju atau tidak? Setia dalam persepuluhan membawa upah kesetiaan yaitu hidup yang kekal. 97% juga menjawab setuju. Dan ketika kami bertanya kalau di surga hidup selama-lamanya itu mau, atau di dunia baru hidup selama-lamanya itu mau ngapain? Nah, ini luar biasa nih jawabannya. Mau bersahabat, bercerita terus sama Tuhan Yesus dan menikmati dunia baru. Traveling sepuasnya tanpa bayar. Bermain dengan Tuhan Yesus. Menjadi manfaat untuk kerajaannya. Hidup tanpa ada tekanan, luar biasa. Bernyanyi bersama dengan Yesus. Mau traveling alam semesta. Wah, ini bisa ya, dari satu alam semesta, satu galaksi ke galaksi lain. Mau memuji Tuhan bersama-sama dengan malaikat. Mau cerita sama Tuhan Yesus tentang pahitnya hidup yang kujalani. Oh. Kayaknya di situ nanti udah nggak inget lagi sama pahit-pahitnya ya, udah tinggal manis-manisnya. Belum pernah berpikir tentang ini, tapi mulai dari sekarang saya akan berpikir, I'm gonna think about this from now on, katanya. Mulai dari saat ini saya akan berpikir nanti di dunia baru hidup selama-lamanya mau ngapain. Oke, nah karena kita bicara mengenai upah kesetiaan, apa sih upah atau reward itu, GG? Upah atau reward itu ya, kalau menurut saya itu hasil yang kita dapat setelah kita melakukan suatu kegiatan gitu, kerja keras. Jadi setelah itu baru kita dapat upah. Jadi kayak gaji gitu ya, itu adalah upah dari kita bekerja. Benar. Oke. Pastor Hezky? Kurang lebih sama ya. Ya. Sesuatu yang diberikan kepada kita oleh karena kita melakukan sesuatu yang pencapaian. Pencapaian kita diberikan upah. Nah, kalau kita bicara mengenai upah kesetiaan, kadang-kadang kita langsung berpikirnya, oh berarti ada upah atas berdasarkan perbuatan, dan bagaimana ini berbeda dengan keselamatan oleh kasih karunia, Pastor John. Ini berbeda sih kalau kita berbicara mengenai upah. Tadi kan Grace bilang kan upah itu adalah gaji kan. Ya memang bisa relate, tapi kalau kita mau lebih masuk ke detailnya lagi agak-agak kurang cocok kalau sama dengan gaji. Contohnya, begitu performanya turun, gaji tetap sama nggak? Tetap. Ya dalam sampai waktu tertentu kan? Iya. Oke, ya. Sama kayak guru. Oke, guru itu kasih nilai sesuai dengan apa? Dengan kemampuan anak-anak masing-masing. Nggak bisa kita dapat nilai 5 di kuis terus tiba-tiba kalau misalnya kita 10 kali kuis semuanya dapat 5 terus kita expect nilai kita dapat A di akhir kan nggak bisa. Jadi makanya itu isu membedakan antara mana upah kebenaran, upah kesetiaan dan juga upah keselamatan itu agak-agak runyam, itu kompleks sekali. Kenapa? Karena keselamatan itu otomatis. Keselamatan itu sama aja kayak pekerja
pekerja borongan lah. Lu mau selesai kapan? mau lama mau cepet, gaji itu tetap sama. Oke, tapi kalau upah kesetiaan itu berbeda sekali. Berbeda. Upah kesetiaan itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Kalau menurut saya pribadi itu nggak ada kaitannya. Kenapa? Karena upah kesetiaan itu adalah sesuatu yang kita terima atas pertanggungjawaban kita terhadap apa yang diberikan kepada kita. Jadi semua yang memang benar, ketika kita masuk surga, semuanya itu pasti menerima upah. Ya, upah keselamatan itu adalah semuanya masuk surga otomatis, tanpa melakukan sesuatu, karena keselamatan kan bukan dengan perbuatan, tapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Tapi kalau upah kesetiaan itu adalah sesuatu yang kita terima setelah kita mengembangkan apa yang kita punya. Jadi ketika kita sampai di surga, semua dari kita pasti menerima sesuatu, tapi dengan kapasitas yang berbeda-beda kalau menurut saya. Nah, ini kontroversinya, karena apakah nanti di surga ada kasta? Apakah nanti di surga ada orang yang lebih misalnya rumahnya lebih megah, oke, misalnya kayak, karena kenapa rumahnya lebih megah? Kenapa rumahnya lebih megah? Karena dia lebih bertanggung jawab. Apakah ada seperti itu? Gimana Pas Reski? Apakah ada seperti itu? Satu hal yang masih belum pasti jawabannya, walau kita tidak mengetahui apa yang ada terjadi di sana. Ya. Namun hal yang menarik yang perlu kita berikan perhatian dari yang dikatakan oleh Pastor John itu, ya memang ada perbedaan ketika berbicara upah keselamatan dan upah kesetiaan. Upah kesetiaan jelas ada sesuatu hal yang kita kerjakan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai stewardship, sebagai steward. Kalau kita nggak lakukan itu dengan baik, sekarang pertanyaan mungkin bisa nggak kita mendapatkan upah itu saat kita tidak melakukan dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Upah keselamatan itu bisa nggak kita dapatkan tanpa kita melakukan dengan baik upah sesuatu yang Tuhan berikan? Oke, kan upah kesetiaan itu diberikan saat kita dengan baik memanage pemberian Tuhan. Yeah. Sementara keselamatan itu adalah sesuatu yang memang di luar usaha kita, ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia yang diterima lewat iman. Bisa nggak kita tetap mendapatkan upah kesetiaan pada saat yang sama kita mendapatkan upah keselamatan? Itu bisa. Karena fokusnya itu adalah upah keselamatan itu nomor satu. Upah kesetiaan itu tadi. Seberapa kita diberikan kepercayaan, kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola itu. Ada batasan nggak kira-kira? Tuhan memberikan 5, kamu harus kembalikan saya 5. Enggak. Nah, sejauh ada istilahnya human spare perfection, ya. Manusia itu bertumbuh pada spare-nya dia, pada jalurnya dia. Sekarang saya bisa menghasilkan 2, tapi 5 misalnya. Tapi saya dengan usaha tertentu nggak akan bisa itu. Levelnya naik. Oh, akhirnya dia bisa dapat 5 itu. Oh, berarti berikut bukan 5 lagi, sudah 7. Dan sebab itu artinya kita nggak bisa hukum seseorang berdasarkan sesuatu yang dia tidak capai. Artinya dia tidak tahu bagaimana mencapai 5. Dia hanya bisa tahu mencapai 3. Kita nggak bisa hukum. Kenapa kamu nggak 5? Ya karena dia belum tahu untuk capai 5 itu yang disebut dengan human spare perfection. Jadi kita harus membedakan upah kesetiaan dan upah keselamatan. Itu harus. Karena kalau nggak kita bisa terjebak di ini ya, Pastor Jonah Grace, diselamatkan oleh karena perbuatan. Ya, perbuatan. Oke. Kira-kira masuk nggak kalau misalnya seperti tadi yang menjawab dia ada di dalam perusahaan, lalu dia bekerja di perusahaan itu mungkin 5 tahun, 10 tahun, lalu ada seperti loyalty, ada pemberian yang diberikan oleh perusahaan karena dia setelah sekian tahun berada di perusahaan itu. Kayaknya kesetiaan itu bukan kayak karena udah melayani perusahaan itu enggak, tapi lebih ke arah kayak apa yang dia gunakan dengan karunia yang diberikan sih. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa talenta itu kan itu yang harus kita manage kan. Talenta yang Tuhan berikan itu bukan sekedar karunia roh yang kita punya. Bukan, tapi talenta itu adalah juga sekedar itu juga menyangkut apa yang Tuhan berikan semuanya kepada kita. Numbers. Jadi numbers. Ada numbers kira-kira. Numbers mungkin kayak kalau kita mau jujur, setiap orang kan dilahirkan dengan privilege tertentu, ya kan. Kayola punya privilege,
sebagai orang yang lahir di Advent, begitu juga Pastor Grace juga, saya juga pribadi sebagai anak pendeta, saya punya privilege yang nggak dipunya oleh teman-teman. Iya. Oke, now upah kesetiaan itu adalah apa yang akan saya terima berkaitan dengan privilege yang saya gunakan. Apakah saya membuang-buang waktu dengan privilege saya, atau saya lebih memilih untuk mendayagunakannya sesuai dengan kemampuan saya. Oke, jadi semua itu punya privilege. Bahkan mereka yang dilahir dalam kondisi kurang mampu juga punya privilege, yaitu paling enggak mereka besar dan bertumbuh di dalam situasi di mana mereka itu harus menantang diri mereka sendiri. Jadi, wah itu memang agak-agak kontroversial. Hanya kayak tadi aku bilang, privilege kita apa? Kita bisa nggak identify privilege kita? Dan apakah kita menggunakan privilege itu untuk kebaikan kita sendiri atau untuk kebaikan banyak orang? Baru-baru kita dengar kabar kan kayak ada satu orang anak terkenal itu yang mukul dia hantam anak orang lain sampai cedera. Itu artinya apa? Because he's not aware of his own privilege. Dia menyangka bahwa adalah hak dia untuk mukulin dan bahkan menyakiti anak orang lain. Jadi know your privilege. Kita harus tahu privilege kita apa, hak kita apa, dan panggilan kita apa. Begitu. Oke. Nah, mengenai hidup kekal. Kalau kita bagi orang Kristen hal ini sangat umum ya. Gitu kita katakan hidup kekal. Tapi kalau kita pikir-pikir seperti apa sih hidup kekal itu dan seberapa nyata janji hidup kekal itu? Kalau kita bayangkan sepanjang-panjangnya umur kita di dunia ini, mungkin 100 tahun, mungkin ada yang sampai 120, 130, atau bahkan yang tertua di Alkitab 969 tahun, dibandingkan dengan hidup kekal yang tidak ada ujungnya, itu kayak mungkin hanya seujung kuku saja gitu umur kita saat ini. Seberapa nyata janji Tuhan mengenai hidup kekal ini, dan dalam hal apa kedatangan Yesus yang pertama menjadi jaminan akan hidup kekal itu, akan kedatangan Yesus yang kedua? Grace dulu. Sorry Kak, tadi boleh diulang? Seberapa nyata janji Tuhan akan hidup kekal ini? Kalau kita baca di Alkitab itu udah pasti sudah ada dijanjikan oleh Tuhan. Seberapa nyata itu ini sebenarnya agak sulit ya menjawabnya, karena kan kita belum pernah mengalami kehidupan kekal ya, apalagi di dunia ini ya kita nggak tahu sampai besok juga begitu kan kalau kita masih diberi kehidupan gitu. Tapi dengan adanya janji Tuhan itu kita harus percaya bahwa suatu saat nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita sudah disediakan tempat untuk di kehidupan kekal. Hanya saja caranya bagaimana kita mendapatkan, memperolehnya itu. Oke, Pastor Reski. Oke, sebagai manusia sebenarnya kita di-deserve untuk apa? Hidup kekal. Yakin? Iya. Awalnya. Death. Iya, kekekalan. The wages of sin. Yeah. Death. Itu status kita sebenarnya. Oke. Status kita. Tapi Roma pasal 6 ayat 23 ya, kasih karunia itu kita sampai pada level itu. Nah, hendaknya upah hidup kekal itu yang istilahnya memfurnish kita untuk tetap setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita kan tadinya harus mati, tapi Tuhan memberikan kita keselamatan oleh karena kasih karunia dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Kehidupan kekal itulah yang harus memotivasi untuk hidup kekal itu furnish apa istilahnya, mempercantik hidup kita untuk menerimanya selama kita di dunia ini. Tentu kita sekarang belum mendapatkan itu ya, belum mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi motivasi untuk mendapatkan hidup kekal itu harus membuat kita, yang tadi Pastor John bilang, memanage apa yang Tuhan sudah berikan. Tadi kan Pastor John katakan kita perlu tahu status kita perlu tahu proporsi kita, apa yang kita miliki, sama dengan cerita anak muda tadi itu kan, dia nggak mengerti dengan apa yang Tuhan apa yang di statusnya dia. Nah, kita juga harus mengerti. Ketika kita mengerti bahwa kita ini orang yang harusnya mati, tapi diselamatkan oleh kasih karunia dan akan menerima upah yang kekal. Nah, dalam perjalanan ke sana kita diberikan
talenta 521. Hmm. Kita punya motivasi untuk hidup kekal itu membuat kita mempercantik dan membuat segala sesuatu yang Tuhan berikan ini lebih baik. Hmm. Itu memotivasi. Bagus sekali pertanyaannya untuk membuat kita bagaimana dengan eternal life itu memotivasi saya, Yola, Pastor John, Grace untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, Pastor John. Coba kalau kita baca lagi semua deskripsi yang ditulis tadi di Instagram. Yang menariknya adalah ketika kita berbicara mengenai surga, itu semua nggak lepas dari pola pikir kita yang fana. Iya. Curhat sama Tuhan, Iya. kemudian apalagi pergi dari planet lain ke planet lain, kemudian main sama binatang, sama rusa segala macam. Itu kan kayak duniawi banget. Itu yang pikiran kita mampu sampai di situ. Iya. Karena kita, let's be honest, kita nggak pernah tahu apa artinya hidup dalam keabadian. Iya. Hairil Anwar dia bilang aku ingin hidup berapa 1000 tahun lagi, tapi pola hidup dia itu nggak menunjukkan Mau 1000 tahun. dia tuh pengen hidup 1000 tahun lagi. Kenapa? Ya karena kita sebagai manusia we don't understand what it means to live in infinity. Kita nggak tahu gimana rasanya tuh untuk hidup dalam keabadian, kita nggak tahu. Ya, biarpun ada satu lagu yang bilang cinta kita abadi selamanya, lagu ya oke. Ya, tapi kita nggak tahu apa artinya untuk cinta dalam keabadian, kita nggak tahu. Apa bawa pernikahan? Till death do us apart. Nah, berarti kalau udah masuk Yerusalem baru udah nggak nikah lagi dong otomatis. Karena hanya sampai death. Karena sampai kematian. Kenapa? Karena there is something scary about infinity. Ada sesuatu yang menakutkan dari keabadian. Begitu kita masuk dalam keabadian, otomatis kita nggak tahu apa yang harus diperbuat. Yeah. Dan akhirnya ya curhat sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tapi in the end berapa lama lu bisa tahan curhat? Berapa lama? Ya paling berapa? Ada nggak orang bisa curhat setahun 2 tahun, kecuali dia memang freak dan juga dan juga sangat self-centered. Ya nggak bisa kayak gitu. Kalau kita berbicara mengenai keabadian, kita harus lihat ke belakang dan melihat sebenarnya kita manusia itu diciptakan, didesain untuk apa. Banyak dari kita melihat surga sebagai tempat kita healing selamanya, beristirahat selamanya. Dan reward of faithfulness, upah kesetiaan itu kita lihat sebagai dalam bentuk bahan-bahan materialistik. Seperti kan kalau performa lo tinggi di kantor, misalnya dapat apa? Iya, dalam bentuk Uang. Jalan-jalan. Oke, kalau pastor, kalau performanya ini apa? Ikut seminar. Iya. Atau misalnya ada ini kan, ada uang biasanya kan untuk itu kan ya. Ini manusiawi. Tapi upah yang dijanjikan Tuhan itu di dalam upah kesetiaan itu berbeda dari apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena upah kesetiaan ini terikat dengan keabadian tadi itu. Ya kalau keabadian saja kita nggak bisa pikirkan, apalagi upah itu nantinya. Ya. Makanya bahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu penulis nggak pernah kasih tahu upah itu apa sih. Exactly dia nggak cerita. Exactly dia nggak bilang. Apakah upah itu adalah dalam bentuk, jadi kalau misalnya pastor yang rajin menginjil, nanti udah 50 jiwa, berarti nanti ada jacuzzinya, kemudian ada tempat fitnessnya. We exactly don't know. Ada cluster-cluster di sana. Ada cluster-cluster. Jadi kalau misalnya Grace, Kayola so kembangkan talentanya main musik. Dulu bisa main piano, sekarang langsung udah bisa memimpin orkestra. Apakah nanti langsung dapat alat musik yang dilapisi oleh emas? Well, we do not know. Kalau Grace, apakah nanti otomatis di sana ada kayak kolam uang menunggu karena rajin kerja? Agak-agak ambigu. Jadi jangan lihat keabadian dari pandangan manusia yang fana. Udah, itu aja. Okay. Kirain masih ada. Udah. Kirain masih ada koma. Udah. Oke, emang benar sih bahwa pikiran manusia kita ini nggak bisa mencapai apa yang Tuhan telah siapkan upah kesetiaan itu. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yerusalem baru. Walaupun dengan pikiran manusia, pikiran kita yang fana, yang terbatas, namun apa yang Alkitab katakan mengenai Yerusalem baru? Apa keistimewaannya? Kenapa kita membahas mengenai Yerusalem baru dan apa yang akan dilakukan di sana? Grace. Oke, kalau untuk Yerusalem, yang pernah saya dengar dari cerita-cerita pendeta dan orang-orang yang menceritakan kalau Yerusalem itu kan pasti katanya di sana itu
terbuat daripada emas. Hmm. Emas murni, nggak ada yang karat-karatan berapa, emas murni. Dan di sana juga tidak ada ratapan tangis, semua hanya kesenangan, tidak ada kesedihan, kecewaan juga tidak ada. Dan apa yang akan kita lakukan ke sana nanti? Ya pastinya mungkin tadi seperti yang para partisipan yang sudah polling di Instagram ya, pasti kita di sana hanya bersenang-senang ya. Maksudnya dalam arti kata kita bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan di sana. Kita mungkin di sana pasti masih ada ya kita belajar mengenai firman Tuhan tentang kebenaran, tentang yang lainnya. Mungkin dari pemahaman saya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan lagi dari pemahaman pendeta yang ada di sini. Yerusalem baru itu waktu masa milenium kan ya pendeta ya? Millennium. So, after millennium. After Ya, milenium. dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Oke. Keadaan kita kan berdosa. Kita tidak bisa menggrasp semua hal yang kita nggak lihat. Iya. Pikiran kita, imajinasi kita terbatas Iya. tentang New Jerusalem. Namun satu fakta yang mungkin hal yang perlu kita selalu ada dalam pikiran ya, pengharapan, yaitu sebagaimana Yesus hadir di dunia yang berdosa ini di dalam bentuknya secara fisik, ya, inkarnasi Tuhan dalam daging, kita akan hidup dengan Dia di dunia baru, di Yerusalem yang baru, in person. Nah, itu salah satu hal yang mungkin menutupi semua bahwa di sana sekedar tidak ada yang Grace bilang tadi ya, ke ratap tangis, duka cita, itu absen di sana. Tetapi itu semua elementary, itu masih permukaan ya. Yang lebih dalam itu bahwa sebagaimana Yesus hadir di dunia in person, kita juga akan hidup bersama dengan Yesus in person di Yerusalem yang baru. Oke. Nah kalau kita baca di kitab Wahyu ya, terutama di bagian akhir, itu banyak diceritakan mengenai dunia yang baru, Yerusalem baru. Tapi ada juga ternyata kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dosa yang seperti ini atau yang dilakukan tadi yang sudah di list yang kita baca itu, mengapa hal-hal ini tidak dapat atau tidak bisa diampuni oleh Yesus? Pendeta John. Coba tadi di down apa aja dosa-dosanya itu? Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Oke, kenapa dikatakan bahwa orang-orang seperti ini akan dilempar ke api neraka? Simple. Karena semua dosa-dosa ini, semua kesalahan-kesalahan ini adalah sesuatu yang bersifat sengaja. Oke. Ini ditentukan. Emang ada dari kita tiba-tiba bangun terus, ya ampun Tuhan saya orang sundal. Kan nggak ada kan. Semua dari kita itu ya banyak orang ya mereka masuk ke dalam dunia seperti itu karena mereka memilih profesi itu. Penakut lah. Emang ada orang penakut itu karena dia penakut? Mungkin ada. Enggak, mereka tuh takut karena ada pilihan. Coba deh, kalau malam-malam kalian takut nggak kamar mandi? Saya enggak. Enggak. Tapi ada yang iya. Iya, ada beberapa iya. Dan kenapa mereka takut ke kamar mandi? Ya karena dalam asumsi mereka begitu malam tiba ya gelap dan itulah hantu-hantu bergentayangan. Karena ya dia memilih untuk takut. Oke, penyembah berhala emang ada tiba-tiba kita bangun ya ampun saya sudah jadi penyembah berhala. Gak ada. Semua yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu itu semua dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang disengaja memang intensional dilakukan sebagai pemberontakan kita terhadap Tuhan. Itulah sebabnya mereka nggak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka memilih untuk memberontak, untuk hidup di luar Tuhan, untuk mengikuti keinginan pribadi mereka. Oke. Pastor Heski ada tambahan? Ya itu absen di sana. Karena tidak ada lagi peluang atau ya chance untuk orang kan melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Bisa jadi kalau itu ada di sana, ini pemikiran kita yang terbatas ini. Bisa jadi kalau pilihan-pilihan itu tetap ada di sana, intensi orang yang ada di sana untuk melakukan hal-hal yang jahat akan terjadi.
bisa terjadi, itu bisa menjadi pilihan orang-orang yang akan ada di sana. Tapi itu kan dengan jelas dalam sekolah sahabat kita itu absen di sana. Kenapa di sini banyak kejahatan ya? Karena ada pilihan, boleh pilih lakukan dan enggak. Jadi karena di sana ini kadang-kadang orang bisa kritikus Alkitab banyak mengatakan itu salah satu ketidakadilan di dalam surga dan dunia baru nanti. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Mereka hidup semua seperti bagus semua ya. Tidak ada pilihan karena memang dosa tidak ada lagi di sana. Ya. Bahkan bukan hanya itu, Kejadian pasal 6 ayat 5 6 itu keadaan sebelum air bah ya. Intensi orang itu berbuat jahat itu pun absen di sana. Jadi kenapa dosa-dosa itu dalam Wahyu 21 ayat 8 ya? Itu karena orang itu ada chance untuk pergi ke situ. Karena kalau di sana sudah tidak ada chance untuk itu, jadi tidak akan ada lagi di sana orang-orang yang melakukan hal-hal yang sengaja memilih itu. Dan saya pernah membaca bahwa umat-umat Tuhan, orang-orang yang ada dalam kerajaan surga itu, mereka mengerti betapa mengerikannya dosa itu, sehingga tidak akan lagi ada dosa, bukan karena tidak ada pilihan untuk berdosa, tetapi karena mereka memang sudah memilih dengan sadar untuk tidak mau lagi berdosa, karena mereka sudah menyadari betapa mengerikannya dosa itu. Begitu, Pastor? Ya. Oke. Nah, kalau kita belajar lagi selanjutnya dari pelajaran sekolah sahabat kita mengenai sepanjang triwulan ini kan mengelola bagi sang guru, master, tuan sampai ia datang. Dan di dalam Matius 25 ayat 14-30 ada perumpamaan tentang talenta. Hal ini sering dikaitkan dengan bagaimana mengelola talenta itu sampai tuannya datang. Mengapa Yesus menyebutkan perumpamaan ini dalam konteks murid-muridnya ketika bertanya mengenai kesudahan dunia dan tanda kedatangannya? Pastor John. Nah, ini menarik. Oke, ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat juga secara Alkitabiah, perumpamaan talenta itu yang ditemukan dalam Matius berapa itu? 25 itu Ya. memang adalah satu bagian besar dari khotbah tentang akhir zaman. Oke, jadi tadi kita sudah bahaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai talenta itu bukan saja sekedar mengenai karunia rohani, kemampuan kita untuk melayani, bukan. Tapi itu adalah privilege yang kita terima. Ya. Jadi tujuan utama kehidupan itu bukan sekedar untuk selamat. Banyak dari kita berpikirkan tujuan kita untuk selamat. Jadi apapun terjadi harus berserah sama Tuhan, yang penting berserah saja. Tapi bukan itu tujuan utama kehidupan. Tujuan utama kehidupan itu adalah untuk selamat dan menggunakan setiap privilege yang kita terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa dimengerti gak ini? Ya. Dan cara kita menggunakan privilege kita itu berkaitan dengan dua hal. Pertama, dengan cara kita melihat Tuhan. Yang kedua juga dengan cara kita melihat sesama manusia. Contohnya kalau kita baca, kenapa yang talenta itu dia yang menerima paling kecil berapa itu paling satu. Kecil? Satu talenta itu tidak menggunakan talentanya. Ya. Coba baca ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya itu kan karena cara dia memandang tuannya itu merusak kemampuan dia untuk menggunakan talenta. Dia hidup dalam ketakutan bahwa dia akan gagal, dan jika dia gagal Tuhannya itu akan marah. Oke, jadi apapun yang terjadi, belajar untuk menggunakan privilege kita masing-masing. Kembangkan, lakukan segala cara supaya kita itu bertumbuh bukan saja dalam kerohanian tetapi juga dalam keuangan dan juga pola pikir kita. Oke, jadi kepada tiap orang Tuhan memberikan privilege yang harus kita gunakan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan privilege itu dengan sebaik-baiknya, atau justru kita fokus kepada orang lain dan bertanya-tanya, ya ampun kok privilege-nya lebih banyak ya. Iya. Padahal yang nggak setia yang satu. Padahal yang nggak setia justru yang menerima paling sedikit. Kenapa ya? Karena dia merasa rendah diri. Dia mungkin merasa, kenapa sih saya kok sepertinya nggak dipercaya. Dan ini kita nyambung juga kepada konsep upah dalam kesetiaan. Perhatikan apa yang diterima oleh setiap hamba-hamba yang setia itu. Hamba yang menerima 5 talenta itu, dia berkata, engkau telah setia. Dikatakan bahwa ada rewardnya ya. Kemudian
dia juga semua reward itu di mana itu ya? Masuklah dan turutlah dalam Dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhanmu. Itu Ya. untuk partik, dan hal yang sama juga berlaku kepada yang dua talenta. Ya. Ya, uniknya adalah perumpamaan talenta itu nggak muncul di kitab Matius saja. Ya. Di dalam kitab Lukas juga muncul perumpamaan talenta, dan di sini ada satu fakta yang disebut dalam Lukas tapi nggak dibahas di dalam Matius, yaitu dikatakan bahwa ketika yang di sini dibagi menjadi berapa mina? 10 mina, kemudian berapa lagi? 10 pokoknya ada yang 10 mina itu dikatakan 10, 5 sama 2 deh kalau saya nggak salah. Yang 1 sama 1. Ya. Kemudian bagian 10 mina itu kalau dia berhasil mengembangkan dikatakan karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Oke. Kemudian orang yang kedua. Orang yang kedua 5 mina diberikan kuasa 5 kota. Oke. Dan yang 1 mina tidak berhasil. Perhatikan. Oke. Rewardnya itu berbeda memang. Kalau yang di Matius itu kehadiran Tuhan. Di Lukas adalah 10 kota. Mungkin ini yang dimaksud dengan upah kesetiaan itu. Bagaimana jika upah kesetiaan itu adalah bigger responsibilities in heaven? Perkara yang Jadi bagi orang yang bisa mengembangkan privilege mereka, bagi orang yang bisa mengembangkan buah-buah roh mereka, pelayan mereka di gereja, oke, ketika mereka sampai di surga, mereka akan diberikan tanggung jawab lebih besar lagi. Bagaimana orang-orang yang masuk surga tapi sama kehidupan itu malas-males, nggak mengembangkan talenta mereka, banyak gagal, mereka tetap masuk surga, tapi ruang lingkup tanggung jawab mereka itu akan lebih kecil daripada mereka yang setia. Tapi nggak ada iri-irian ya? Nggak ada irian ya, karena sama-sama masuk surga. Tapi menurut ini memang nggak dibilang di Alkitab, ini memang interpretasi gue secara pribadi. Tapi gimana coba? Karena kepada kita akan menerima sesuai dengan tanggung jawab kita. Nah, kalau kita memang nggak bisa konsisten dalam pekerjaan di sini, kalau sering bolos kerja, waktu jam kerja sering main game, mungkin bisa masuk surga. Tapi tanggung jawab itu tidak akan sebesar yang diterima oleh orang-orang yang setia. Gue nggak tahu apakah Pastor. Gimana Pastor Itu Heski? termasuk heresy atau? Menarik ya. Saya pergi kepada poin yang sempat dibahas oleh Pastor John. Memang ada kesalahpahaman atau tidak dimengerti seluruhnya. Perumpamaan yang Yesus ceritakan ini tentang mina di dalam Lukas pasal 19 ayat 12 sampai 15 itu, ataupun Matius pasal 25 tentang talenta. Orang beranggapan bahwa ketika berbicara tentang talenta ataupun mina itu kemampuan menyanyi, berkhotbah dan sebagainya. Ini yang ada terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Karena ketika kita melihat bahwa perumpamaan ini lebih kepada sesuatu kemampuan bernyanyi dan sebagainya, kita akan pergi kepada apa yang disebut, saya punya cara bernyanyi masih kalah dibanding Pastor John. Wah, dia lebih hebat berkhotbah. Makanya lebih daripada itu yang disebut mereka tidak sepenuhnya mengerti perumpamaan ini. Makanya perumpamaan ini secara sederhana adalah mau menunjukkan bagaimana Tuhan memiliki cara untuk mempercayakan umatnya, mengembangkan semua yang ada pada tangan mereka, menantikan dia datang. Makanya secara sederhana saya mengatakan dalam pelajaran ini, bahwa mari kita fokus kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bukan fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada orang. Jadi kita fokus kepada apa yang saya punya. Dan bagaimana menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kembali, cara memandang talenta itu bukan memandang berapa banyak yang didapat oleh Pastor John, Yola, Sis Grace, saya, enggak. Tetapi memandang perumpamaan ilustrasi itu adalah bagaimana saya menggunakan dengan apa yang ada pada saya. Bagaimana saya menggunakan apa yang ada pada saya ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita mau hidup di dunia baru nanti. Dunia baru tadi Pendeta John katakan tidak ada jealousy di sana, tidak ada pemikiran-pemikiran itu. Kita pupuk dari sekarang. Orang yang mau ada di surga itu adalah orang-orang yang tidak cemburu berapa yang didapat oleh temannya yang lain. Tetapi adalah orang-orang yang mau bekerja dengan apa yang Tuhan berikan padanya untuk kemuliaan dia. Oke. Thank you Pastor Heski. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana.
masih perumpamaan talenta. Mengapa orang yang dengan satu talenta itu tidak menjalankan uangnya? Dan dalam hal apa kita mungkin bisa jadi sama seperti orang tersebut? Grace. Ini seringkali sebenarnya terjadi pada khususnya saya sendiri gitu kan. Sesuai dengan seperti yang di Alkitab bilang, karena ia merasa ketakutan gitu dengan talentanya itu. Dimana terkadang mungkin kalau bisa saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri gitu kan, jadi kesaksian saya takut untuk mengembangkan jikalau dimana ketika saya melayani itu tidak menjadi satu suatu berkat bagi orang lain, atau bahkan saya tidak melayani dengan sempurna. Itu adalah ketakutan manusiawi ya kita bilang. Nah, itulah mengapa mungkin dimana karena ketakutan itu, jadi talenta yang saya miliki tidak bisa saya kembangkan, dan mungkin ada sebagian juga kita tidak mengetahui apa sebenarnya talenta yang kita miliki, sehingga kita merasa saya tidak memiliki talenta. Jadi apa yang Tuhan berikan pada saya juga saya tidak tahu privilege apa yang bisa saya pergunakan untuk melayani Tuhan. Oke, Pastor Hesky. Yang satu talenta itu kan dia memandang orang yang Tuhan yang memberikan itu sebagai Tuhan yang apa? Jahat. Tuhan yang menuai di tempat di mana dia tidak menabur kan. Jadi secara sederhana kita nggak boleh salah memandang dari mana kita menerima talenta itu. Itu pandangan yang pertama saya sejalan ya dengan apa yang Grace sudah katakan. Namun lebih ke dalam, kita jangan salah memandang. Jangan salah memandang dari mana sumber talenta itu, sumber pemberian itu. Kemudian talenta betapa sedikit pun, kemampuan itu betapa sedikit pun harus digunakan. Seberapa sedikit pun harus digunakan. Ya, pertanyaannya sekarang adalah bukan kepada berapa banyak yang telah saya terima, melainkan apa yang dapat saya gunakan dengan semua yang saya punya. Yang satu ini gantinya dia bertanya apa yang dapat saya lakukan dengan apa yang ada pada saya. Dia bertanya dia menaruh pemikirannya interpretasi yang keliru dari mana sumber itu berada. Kepada kita diberikan masing-masing talenta berbeda. Daripada saya berfokus sama dengan pembicaraan sebelumnya, daripada saya berfokus kepada apa yang teman-teman punya, saya kerjakan saja dengan apa yang ada pada saya. Mungkin itu dengan cara yang sederhana. Karena kan Tuhan bukan hanya sekedar pada saat Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan sedang melatih ataupun memberikan kepada kita kesempatan untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang lain. Ketika mungkin berhasil melipat gandakan talenta, berhasil mengembangkan yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan, mungkin kita akan diberikan tanggung jawab yang lain. Pastor John bilang akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Fokus kepada apa yang ada pada kita. Oke, kalau tadi kita bicara talenta itu bukan hanya sekedar kemampuan ya, bukan hanya sekedar karunia rohani, tetapi juga mungkin kalau dalam konteks pelajaran kita 1 triwulan ini, apa yang Tuhan percayakan, harta, pekerjaan, mungkin uang yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya kita, tadi satu poin yang saya garis bawahi, jangan melihat orang lain gitu ya, oh dia talentanya lebih banyak, oh dia hartanya lebih banyak, udahlah dia aja yang bantu, atau oh dia seperti ini, oh dia aja lah, saya kan cuma segini gitu. Dan apa maksudnya kayak menjalankan, kalau dalam konteks talenta itu sebagai harta atau uang, Pastor, menjalankan uang atau menggandakan lah istilahnya kalau dalam perumpamaan ini. Ya, menggandakan uang sebenarnya bisa diartikan itu yang salah dengan berbeda. Bukan juga menggandakan ya. sih, menjalankan uangnya ya. Orang tua kita dikasih warisan 1 rumah, berarti kalau kita adalah penata layan yang baik, berarti waktu kita meninggal udah harus 3 rumah dong. Okay. Tapi belajar untuk menggunakan sebenarnya untuk menggunakan semua privilege dan talenta kita sesuai dengan apa yang kita bisa, itu yang pertama mungkin. Oleh karena itu ada langkah-langkah yang harus kita perlu ingat. Pertama, identifikasi. Ya. Atau kita sebagai pendeta, kita sering ketemu anggota jemaatnya, kalau kita bilang boleh nggak Pak khotbah sama depan, maaf Pak pendeta itu bukan talenta saya. Padahal coba aja belum nggak talenta. Ayo, bisa nggak sama depan pimpin nyanyi, oh maaf Pak pendeta itu bukan talenta saya. Gimana belum talenta, nggak mau dicoba. Jadi identifikasi itu penting. Nah, kebanyakan adalah anggota jemaat kita belum pernah mengidentifikasi
talenta dan privilege mereka. Oke. Ya, pernah ikut tes karunia roh? Belum. Belum kan? Oke. Coba. Harus coba karena iya, satu gereja. Masa belum pernah ada Harus dicoba. untuk karunia roh? diundang. Jadi butuh ya dalam satu Itu butuh. gereja itu butuh ya. Butuh. Nah. Karena setiap orang harus melayani sesuai dengan karunia roh mereka. Ya. Itu makanya dalam waktu itu guru saya pernah bilang ya, sebelum pemilihan harus ada namanya Tes karunia. inventarisasi karunia roh. Itu harus ada. Nah, berdasarkan itulah pemilihan dilaksanakan. Yang terjadi adalah seringkali kita membuat orang yang karunianya itu hospitality untuk jadi ketua jemaat. Ya, memang bagus. Tapi nanti jadinya itu secara administrasi itu agak berantakan. Ya. Begitu. Jadi semua orang harus belajar untuk mengembangkan karunia rohani mereka. Tapi untuk itu harus ada identifikasi. Oke. Karunia rohnya itu apa? Oke. Privilege kita itu apa? Semuanya harus diidentifikasi supaya kita bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah identifikasi harus ada pengembangan. Nah, ini yang paling sulit. Oke. Karena pengembangan itu butuh waktu. Oke. Kalau memang dia talentanya di melayani, kasih dia waktu. Tapi untuk itu, ya kayak tadi bilang oleh Pastor Reski dan juga Grace, kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi ada dua bentuk kesombongan. Pertama adalah superiority, di mana kita merasa kita tuh jauh lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah inferiority. Itu juga bentuk kesombongan yang lain. Ya, rasa minder itu adalah bentuk kesombongan. Kalau kita merasa, saya nggak bisa apa-apa, pastor. Itu sombong. Kenapa? Karena kalau lu coba, kamu dikritik, kamu malu, egonya kena. Itu adalah kesombongan. Begitu. Jadi jangan biarkan perasaan rendah diri itu menghalangi perkembangan kita. Kita harus sadari bahwa kita semua itu adalah anak Tuhan, dan sebagai anak Tuhan kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kita tahu nggak berapa harga kita? Tahu nggak kita berapa harga kita? Ya, seringkali kenapa orang seringkali gagal menemukan pasangan hidup yang nggak apa tuh namanya, yang nggak sepadan, ya karena dia nggak tahu harganya. Jadi akhirnya dia banting harga. Iya, yang terjadi begitu kan. Ya udahlah Tuhan, daripada saya single sampai mati, ya apa aja yang ada, apa aja. Siapa yang datang pertama, siapa yang chat saya, siapa yang konsisten, itu aja lah yang saya ambil. Tapi Pastor John nggak gitu kan ya? Enggak ya. Oke. Saya lama single 7 tahun. Jadi waktu teman-teman tanya, kenapa sih kamu kok masih single aja? Terus saya jawab, karena saya berpikir. Iya. Jadi harus tahu harga kita. Karena tanpa mengetahui harga kita nggak akan pernah bisa berkembang. Oke. Dan tahu harga Tuhan juga. Oke. Nah, pelajaran hari Kamis judulnya adalah mata yang tertuju pada upah. Apakah tepat? Karena kadang-kadang ada orang yang berpikir, oh berarti ini pengen pemberiannya aja dong, pengen upahnya aja dong, bukan pengen si pemberinya. Nah, bagaimana menurut Grace? Ya, kita sebenarnya sering ya seperti ini, bukan hanya bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai karyawan gitu kan. Kita bekerja hanya untuk upah gitu, menghasilkan apa yang jadinya keuntungan buat kita. Bukan kita melihat bagaimana kita nanti bisa berkembang, bagaimana kita bisa membangun, let's say misalnya perusahaan ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Itu dalam kehidupan kerohanian kita juga sama seperti itu. Upah apa yang saya akan dapatkan setelah saya melakukan pelayanan? Banyak mungkin saya khususnya gitu, mungkin masih berpikiran seperti itu. Padahal sebenarnya di sini kan nanti seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa keselamatan itu nantinya adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun nanti ada upah upah kesetiaan dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan gitu. Tapi balik lagi harusnya kita kembali kepada upah keselamatan itu yang diberikan Tuhan. Kita harus berfokus kepada Tuhan saja, bukan hanya upah kesetiaan yang setelah pelayanan yang kita lakukan. Oke, Pastor Reski. Iya, basis pertanyaan ini mungkin muncul dari pelajaran hari Kamis tentang seorang yang namanya Paulus. Ayat-ayat yang mungkin yang bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk pergi kepada sesempurna yang kita bisa untuk menceritakan jawaban ini. Misalnya dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang
13-14. Paulus mengatakan seperti ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dalam konteks ayat ini, ketika Paulus bercerita aku memandang menuju kepada reward, hadiah itu yang disiapkan itu di sana ada Kristusnya. Jadi pada level dalam konteks pertanyaan Yola, level menjawabnya itu setidaknya kita harus sedekat dengan Paulus bahwa upaya yang dia lihat itu adalah kehadiran Yesus di sana. Ya. Kehadiran Yesus di dalam ultimate reward yang dia mau dapatkannya itu. Nah, Yesus tentunya bukanlah reward karena dia sendiri yang memberikan kepada kita hidupnya. Jadi ketika Paulus mengatakan tertuju kepada upah, di sana ada ultimate goalnya kita itu Jesus is there. Nah, soal kehidupan prosperity ataupun enggak di dunia ini, waktu Paulus menceritakan itu, dia juga kan tidak merinci bahwa prosperity itu, kemakmuran itu ketika engkau memiliki banyak harta dan dia anggap bahwa semua yang di belakang itu sampah. Even dia punya penderitaan, dia menghadapi ancaman-ancaman kematian, ancaman mati, bahaya dan sebagainya. Ketika dikatakan kebutuhan saya, prosperity itu, kemakmuran bagi saya itu adalah sesuatu ketika kita mengetahui kebutuhan dan kapan kita memenuhi kebutuhan itu. Jadi ketika kebutuhan saya terpenuhi, itulah bagi saya prosperity. Bukan kehidupan yang lebih daripada apa yang saya hidupkan. Kan tadi Pastor John sudah katakan, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita talenta melebihi sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk memanage. Karena karena talenta itu akan diberikan kepada Tuhan sebagaimana Dia melihat kita mampu. Semampunya saya melakukan itu akan diberikan sampai ultimate reward itu kita dapatkan. Apa itu? Jesus is there. Oke. Saya ingin garis bawahi tadi yang pendeta katakan mengenai kemakmuran, dan di pelajaran kita hari Kamis ini luar biasa. Dari perspektif Alkitabiah, kemakmuran adalah memiliki sesuatu yang selalu tersedia setiap waktu pada saat Anda membutuhkannya. Kayak tadi mungkin di luar dari rekaman ini kita bilang ya hidupnya pas gitu ya. Pas pengen apa ada, pas butuh apa ada gitu. Di sini dikatakan kemakmuran juga adalah menuntut janji Allah dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemakmuran adalah bersyukur atas apa yang Anda miliki di dalam Tuhan dan percaya kepadanya dalam segala hal. Jadi ketika kita hidup di mana kita coba deh flashback ke belakang gitu ya. Kalau bagi saya pribadi contohnya mungkin saya bisa bilang bukan termasuk keluarga, datang dari keluarga yang kaya. Tapi saya bisa kuliah di luar negeri. Dan kuliah di luar negeri itu pun dengan perjuangan orang tua saya, tapi bisa selesai gitu. Dan pas butuh apa, begitu ada di sana jauh dengan orang tua, pas butuh apa bisa tersedia. Jadi saya mungkin bisa katakan bahwa ya Tuhan telah memberkati saya dengan kecukupan, memenuhi segala keperluan, dan itu adalah kemakmuran. Dan itu adalah bagaimana kita bersyukur atas apa yang Tuhan terus-menerus berikan dengan cukup. Mungkin gak usah yang sampai berlimpah-limpah, kita gak bisa lihat ke orang dan ngiri sama dia, oh dia kaya, dia gini, enggak usah. Tapi kita percaya kepada apa yang Tuhan telah janjikan. Kemakmuran adalah bagaimana Allah akan memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Mungkin Pastor John, di terakhir ini ya, waktu-waktu terakhir ini, bagaimana mata yang tertuju pada upah itu membantu kita dalam mengelola semua sumber daya, talenta, harta yang Tuhan telah percayakan kepada kita sampai Ia datang. Ya, kita sering melihat keuangan dan kerohanian itu sebagai dua hal yang berbeda. Kerohanian, keuangan yang penting saya kasih 10%.
Tapi apa yang saya pelajari dari sekolah sahabat kita sepanjang kuartal ini seakan menunjukkan bahwa semakin dekat kita kepada Yesus, maka semakin bijak kita dalam mengelola keuangan. Itu berpengaruh. Oke. Oke, kenapa demikian? Karena kerinduan kita bukan sekedar untuk menjadi bahagia dalam dunia ini, tapi bahagia dalam dunia yang akan datang. Dan investasi kita bukan sekadar mengenai apa yang membuat kita bahagia, tapi apa yang membuat Tuhan bahagia. Nah, kenapa sering ada dikotomi antara keuangan sama kerohanian? Karena kita beranggapan Tuhan nggak peduli sama 90% yang kita kasih, yang kita manage. Tuhan hanya peduli sama 10% itu aja. Tapi enggak, Tuhan juga peduli. Oleh karena itu, semakin dekat kita pada Tuhan, semakin bijak kita dalam mengelola keuangan. Karena endingnya kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi seperti dalam semua aspek, dan panggilan kita itu utama adalah untuk berkuasa bersama Dia dalam keabadian. Jadi cara kita mengatur keuangan itu akan menentukan cara kita mengelola alam semesta. Wow. Ya, itu berkaitan, itu dua hal yang berkaitan. Kenapa? Karena yang disampaikan dalam kitab Matius 25, tanggung jawab dalam hal kecil mengarah kepada tanggung jawab dalam hal-hal besar. Begitu. Apakah kita nanti bisa masuk surga kalau kita nggak pintar ngelola keuangan? Ya bisa, memang bisa. Oke. Tapi yang pertama, hidup lu itu harusnya lebih bahagia lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanggung jawab nanti mereka terima nggak akan sebesar tanggung jawab yang diterima oleh orang-orang yang merupakan penata layanan yang baik. Contohnya, nama-nama kayak Jefta, Simpson, ini bukan laki-laki yang sempurna kan? Ini cacat banget dalam semua aspek kehidupan, cacat sekali. Simpson menyanyiakan panggilannya dan privilege-nya. Jefta, dia bunuh anak perempuannya, tapi uniknya nama mereka itu ada loh di dalam Ibrani 11. Tapi seandainya kalau mereka lebih setia, kalau seandainya mereka adalah penata layanan yang lebih setia, sudah pasti hidup mereka lebih bahagia lagi. Apakah kita perlu menjadi penata layanan yang baik untuk masuk surga? Menurut saya, enggak perlu. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan performa kita sebagai penata layanan. Tapi apakah kita perlu untuk menjadi penata layanan yang baik untuk menerima tanggung jawab lebih besar di surga? Ya. Kenapa? Karena tanggung jawab lebih besar di surga itulah yang akan membuat kita menjadi seorang penata layanan yang sempurna. Sudah. Thank you Pastor John, thank you Grace, thank you juga Pastor Reski yang sudah berdiskusi bersama. Biarlah pelajaran kita sepanjang triwulan ini ya, kita bisa ambil bagaimana menjadi penata layanan yang baik agar hidup kita bahagia, bukan cuma di dunia ini tapi juga bersiap untuk kekekalan. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan masih mengenai triwulan ini, mungkin kita bisa bahas di satu atau dua episode di triwulan yang selanjutnya. Jadi bagi teman-teman, taruh komentar atau pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini kita masuk di sesi tanya jawab dari Diskusi Sekolah Sahabat yang telah masuk di dalam kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan pertanyaan pertama ini dari pemirsa setia dari Diskusi Sekolah Sahabat, Tulun Dusun Official Channel. Shalom Hope Channel Indonesia mau tanya tentang ketamakan. Saya menjual habis jualan saya lebih pagi, lalu ambil jualan lain untuk dijual lagi kedua kali dalam sehari. Adakah ini termasuk ketamakan? Bagaimana menurut pendeta? Ya, terima kasih kepada saudara Tulun Dusun ya. Jadi kalau kita lihat Yola dan pemirsa, bahwa tamak itu kan memang cenderung sama dengan serakah. Jadi ketamakan ya. Nah, kalau seperti kisah daripada saudara Tulun ini, ya, kalau misalnya dia sudah habis ya jualan, terus dia ambil lagi, ya tidak masalah, ya tidak masalah, justru bersyukur. Nah, ketika dia katakan apakah ini termasuk tamak, tidak juga, kecuali ketika dia mendapatkan
atau ketika dia berusaha dengan tanda kutip serakah tadi, curang, maka disitulah yang salah. Jadi kalau misalnya saudara Tulun, Dusun, dia misalkan mungkin dia sudah berdoa, ya Tuhan, hari ini saya mau dagang, mau jualan, terus Tuhan kasih mungkin waktunya semua cepat habis, terus dia mau lagi, silahkan saja. Ya, jadi itu bukan termasuk ketamakan. Nah, itu. Oke, jadi mungkin kalau secara umum Pendeta, Ya. apa pembatasnya antara kita bekerja keras Ya. atau berusaha keras dengan sudah masuk ke tamakan? Selain tadi yang Pendeta sebutkan bahwa kalau dia berbuat curang, Ya. nah itu sudah termasuk ketamakan. Ya, jadi gini, kalau sekiranya dia merasa seperti kurang dan lagi sampai mungkin dia tidak menghiraukan yang lain, tidak menghiraukan bahkan kesehatannya. Tapi kalau sebatas misalkan dia hari ini, pagi ini misalkan, dia jualan dari jam 8, terus habis jam 10. Kan masih ada waktu. Ya. Mungkin sampai siang. Bisa dilakukan. Jadi batasnya itu jangan sampai seseorang itu merasa bahwa ketika dia ingin kurang lagi dan akhirnya itu dia menjadi serakah. Dia ambil semua. Ya, oke. Itu. Jadi rasa puas ya Pendeta, rasa puas bersyukur. Ya. Oke. Selanjutnya Pendeta, ada dari Yohan. Memiliki hobi mengoleksi barang, contohnya mungkin tas, sepatu, jam tangan, atau juga peralatan olahraga dan sebagainya, dalam kapasitas masih bisa membeli barang-barang tersebut tanpa hutang. Apakah boleh? Wow, ini sepertinya memang sudah pernah kita pelajari ya. Ya, kembali kita harus ingat, kita ini kan sebagai pengelola. Ya toh, Yola? Ya. Kita pengelola, dan ketika kita mungkin kerja, kita dapat income, dapat berkat, ya memang dinikmati. Tapi perlu digarisbawahi, kelak kita akan pertanggungjawabkan hal seperti itu. Ya. Nah, ketika saudara Yolan ini salah nggak mengoleksi? Ya, tergantung ketika kalau barang-barang atau koleksi dia itu menjadi berhala dan dia melebihi dari segalanya sampai, karena begini, kalau misalkan ini kan keinginan. Ya. Ya. Makanya hati-hati dengan keinginan. Walaupun itu dikatakan dia tidak utang. Iya, betul. Ya. Tidak sampai berutang, mungkin cukup. Ya, kalau mungkin kita contoh di kota Jakarta, dengan dia gaji mungkin berapa digit, dan dia beli koleksi, apakah contoh tadi barang-barang untuk koleksi dia yang sangat berguna. Ya. Tapi ingat, jangan sampai melebihi keinginan itu, ambisi itu, akhirnya yang tadinya gini loh, sekiranya uang itu dapat digunakan, atau sekiranya barang yang dia mau cari, dia punya harga diturunin, tapi dia juga berikan untuk yang lain. Karena ada ini kan, dalam hidup ini kan ada istilah dalam pengukur keuangan itu ada yang penting dan terpenting, prioritas. Betul. Ini yang harus dilihat. Kenapa? Jadi jangan sampai ketika kita membeli sesuatu yang contoh koleksi yang wow, yang mewah, tapi kita juga melupakan akan sisi lain. Ya. Walaupun itu tidak utang. Ya. Kalau misalkan dia koleksi barang yang dia inginkan, contoh misalkan sesuatu, ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai itu menjadi berhala. Harus gitu. Ya. Nah itu Yola. Oke. Jadi jangan sampai jadi berhala ya. Ya. Karena kalau awalnya mungkin tidak jadi berhala, lama-lama dipupuk bisa jadi berhala. Bisa kira. jadi. Iya. Ya kan bisa jadi, karena kita ini kan sifat manusia ini kan ingin lebih. Terus contoh misalkan dulu saya kasih ilustrasi. Dulu waktu dia bekerja, dia masih berjalan kaki. Oh Tuhan kasih saya
motor. Nah setelah motor, mobil. Iya. Nah mobil apa lagi? Nah kalau itu wajar. Tapi kalau sekiranya dia memaksakan kehendak dan dia buat sepertinya bahwa ini keharusan, maka disitulah dia harus diingatkan. Ya. Jangan sampai kebablasan. Betul, Itu Pendeta. ya. Oke, satu pertanyaan terakhir Oke. dari Mr. Sam Channel. Ya. Pertanyaan Pak, apakah satu dosa atau dianggap sebagai ketamakan jika memperoleh sesuatu dengan usaha keras dengan cara yang legal atau cara yang benar walaupun sudah berkecukupan? Mungkin ini sama seperti yang tadi ya, Lewat ya. mirip-mirip dengan yang Pak Tulun Dusun gitu. Oh. Jadi bekerja keras tapi dengan cara yang benar, cara yang legal, sudah berkecukupan tapi tetap berusaha keras terus. Ya, jadi seperti yang pendeta katakan tadi, kan arti ketamakan itu cenderung untuk dirinya sendiri dan serakah. Dan di situ terdapat kecurangan. Makanya kan kadang-kadang orang kata, ini tamak sekali. Dia mau ingin lebih. Bahkan contoh, saya mau kasih tahu ininya ya, arti ketamakan itu. Misalkan dalam Alkitab contoh, waktu Ahab, Raja Ahab, Ya, yang mau kebun anggur. menginginkan kebun anggur siapa? Nabot. Ya. Sampai-sampai dia apa? Mengurung Ngambek-ngambek. diri, ngambek gitu kan. Dan ini masalahnya Ahab. Biasanya kan contoh kaum wanita atau ibu-ibu yang sering, ini kan dia justru istri yang datang sama Ahab kan, Isabel datang. Kenapa? Ya. Oke, Padahal banyak tanahnya yang lain. Ya, ya. betul. Banyak tanah yang lain. Akhirnya istri kata Isabel katakan, oke, kalau itu memang yang kamu inginkan, saya akan dapat. Kasih sama kamu. Nah akhirnya dia bunuh siapa? Nabot. Ya. Nah, jadi ini ketamakan itu yang seperti itu. Nah, tapi kalau seperti saudara siapa tadi yang bertanya, Mr. Sam. Mr. Sam, ya silakan saja saudara. Cuman jangan sampai kita memprioritaskan untuk diri kita. Ya. Saya. Nah, karena hidup ini kan harus lihat sosial, lihat juga keluarga, lihat juga misalkan di gereja atau di mana komunitas Anda. Ya. Karena dikatakan kerja keras, ya memang wajar. Alkitab katakan siapa yang kerja dia makan. Tapi ingat, apakah harus misalkan dapat kita bulan ini habis itu semua? Tidak juga kan. Ya, betul. Ada porsi-porsi tersendiri dalam hidup ini. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Dan juga terima kasih seluruh pemirsa yang telah memberikan pertanyaan. Ini mungkin adalah pertanyaan terakhir untuk triwulan ini. Karena kita sudah sampai di episode terakhir dari pelajaran triwulan pertama tahun 2023. Dan minggu depan atau pekan depan kita akan bertemu kembali dengan pelajaran yang baru. Tetap saksikan diskusi Sekolah Sabat. Kita kembali ke studio. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dalam sesi tanya jawab. Dan juga kami mengingatkan bagi teman-teman yang rindu untuk memiliki buku Sekolah Sabat untuk triwulan selanjutnya sudah bisa pesan dari sekarang. Namun karena stoknya yang terbatas, pastinya kita memprioritaskan teman-teman yang untuk sulit atau tidak dapat memiliki akses memiliki buku ini. Jadi segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk dapat buku Sekolah Sabat kita di triwulan selanjutnya supaya kita dapat belajar bersama-sama dan kami akan kirimkan secara gratis. Untuk menutup diskusi kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Pendeta John. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran sepanjang kuartal ini. Bantulah kami untuk menjadi penatalan yang baik, agar ketika kami tiba di surga dan melayani di Yerusalem baru, kami bisa memberdaya gunakan setiap talenta dan privilege kami demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau tetap tinggal menyertai setiap para pendengar dimanapun mereka berada.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor John, Grace, dan Pastor Hezky sekali lagi. Dan kita akan bertemu di triwulan selanjutnya dengan seri pelajaran yang baru. Seri pelajaran yang sangat penting bagi kita umat Kristen yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu mengenai pekabaran 3 malaikat. Dan Yesus memberkati. Thank you semuanya.